Oke, udah ya, udah record ya. Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Mulainya berarti dari apa nih? Dari ini dulu ya. Mulai dari sini udah pada tahu semua kan regresi linear itu seperti apa? Maksudnya modelnya. Regresi itu model ya. Jadi model regresi itu seperti apa, yang sederhana itu seperti apa, dan yang berganda itu juga seperti apa, gitu kan? Nah, habis itu sebelum masuk ke Rich itu, awalnya itu adalah di least square. Nah, jadi itu ibaratnya itu gini, dulu kalau nggak salah ya, dulu Pak Aziz tuh pernah pernah jelasinnya itu kayak gini. Rich itu kayak perluasan dari OLS. Jadinya OLS itu ibaratnya dia sebagai anaknya, Rich-nya itu ibunya. Karena kan Rich itu perluasan dari OLS. Nah, kalau di OLS kan ini udah pelajarin ini kan ya, apa untuk dapat apa namanya, untuk dapat beta OLS-nya kan udah tahu kan penjabarannya dari fungsi S, yaitu jumlah kuadrat error. Nah, errornya itu apa? Errornya itu Y min X beta. Nah, karena error kuadrat, terus di matriks kan itu matriks matriks kalau di kuadrat itu adalah dengan sekawannya, yaitu dengan ditranspos. Oke, jadi dari sini kemudian eh, tujuannya itu kan tujuan dari metode OLS itu untuk meminimalkan error. Nah, untuk meminimalkan error itu jadinya di kuadrat. Nah, habis itu kan itu belum tentu udah minimal kan. Nah, untuk meminimumkannya lagi itu disama dengankan 0 kan fungsinya. Turunannya disama dengankan 0. Nah, kemudian kan ketemu beta. Nah, sebenarnya kita perlu cek lagi sih ini. Itu apa benar-benar ini udah minimum atau belum. Nah, cara ngeceknya dengan diturunkan lagi turunan keduanya. Lebih dari 0. Ya, kalau nggak salah. Seingatku. Nah, sampai sini udah paham kan ya buat dapetin beta OLS. Maksudnya beta OLS itu X transpose X inverse-nya, kemudian X transpose Y. Dari sini kan udah paham ya. Nah, ini kan OLS, beta OLS. Kemudian terus masuk ke reach-nya. Nah, masuk ke reach-nya itu, yang membedain itu apa? Nah, kalau di OLS tadi kan cuman sampai ini aja. Ini aja kan ya, OLS. Nah, tapi di reach itu karena ada perluasan, maksudnya reach itu kan perkembangan dari OLS. Nah, itu ketambahan ini. Ini tuh apa? Ini tuh kayak pembatas gitu. Nah, uh, uh, sebelumnya juga udah pernah itu kan, apa namanya, belajar RLS, Restricted Least Square. Nah, itu hampir sama, serupa tapi nggak sama gitu. Intinya itu emang dari OLS tapi yang dibatasi. Tapi dia itu sebagai perluasannya. OLS itu adalah dasarnya. Nah, jadi di reach itu ada ketambahan ini. Di mana ini tuh adalah konstanta positif. Kemudian ini beta kuadratnya. Nah, karena akibat ketambahan ini, ketambahan pembatas ini, kan ini error kuadrat tuh ini. Nah, dengan cara yang sama, kayak OLS tadi, di turunan pertamanya disama dengan kan 0. Nah, jadinya ketemu beta reach-nya itu ini. Nah, karena ada tambahan tadi,
Makanya di sini muncul lambda. Nah, beta rich ini tuh yang dipakai nanti buat cari beta, ya, buat cari beta. Nah, terus di penelitian kita yang di angkatan 17 itu perbedaannya itu terletak di sini, di lambda ininya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk dapetin lambda ini. Nah, salah satu jadinya sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Sih belum, Mbak. Oh ya, Masih tadi belum ya? eh, apa namanya, meluruskan ya. Jadi reach ini bukan perluasan tapi persempitan ya. Jadi lebih umumnya OLS, kemudian lebih sempitnya tuh reach ya. Jadi maksudnya perkembangan kan makin mengkerucut seperti itu. Jadi mungkin salah. Iya, maksudnya perluasan itu perkembangannya. Ya, ya kayak gitu. Ya, oke, oke, salah, salah bahasanya. Oke, lanjut ya. Untuk dari mana dapat ini, dari proses sebelumnya ini tadi, ini bisa kalian apa? Bisa kalian jabarin sendiri. Nah, rumus ini tuh ada di jurnal, jurnal yang udah dikasihkan Pak Aziz yang di grup waktu itu di halaman 8. Nah, di situ itu kalian bisa jabarin dari persamaan yang ke satu ke persamaan kedua, sama persamaan satu ke persamaan tiga, terus kemudian dari persamaan tiga ke persamaan dua, kalau nggak salah. Itu bisa kalian jabarin. Nah, misalkan ada yang nyandet atau apa, itu kalian bisa tanya ke anak angkatan 17. Nah, habis itu, nah, tadi kan bedanya di sini ya, di lambdanya ini. Nah, di lambdanya itu, di jurnalnya itu juga udah ada beberapa metode. Nah, untuk yang angkatan 17, itu kita cuma pakai beberapa aja yang di jurnal itu. Nah, selanjutnya, next-nya, misalkan nanti skripsinya teman-teman anak 18 ini tuh juga tentang reach, itu kalian bisa pakai itu yang belum kita pakai, lambdanya. Misalkan kalau yang di jurnal, kalau nggak salah, lambda yang belum kita pakai itu L L salam kalau nggak salah ya, L salam. Terus kalau yang pakai yang beda lambda ini aja ya itu L salam. Selanjutnya itu beda metode, beda simulasi lagi. Nah, kalau di aku pakai lambdanya itu dari Kibria. Nah, Kibria ini tuh dia itu nama orangnya, tapi dari nama orang itu dia dijadikan metode. Nah, makanya judulnya itu pakai estimator parameter Kibria, maksudnya metodenya Kibria. Nah, si Kibria itu pakai lambdanya dia menelitinya dengan median dari ini, sigma kuadrat per alfa. Nah, alfa ini apa? Alfa itu adalah bentuk kanonik dari beta. Bentuk kanonik dari beta itu ada di jurnal halaman berapa ya? Ada di jurnal pokoknya. Ya, ya, alfa itu bentuk kanoniknya. Kemudian sigma ini tuh adalah bisa dikatakan mean square error, bisa juga dikatakan variansi. Nah, kapan sigma ini dikatakan variansi, kapan juga dikatakan mean square error itu adalah ketika ini. Jika sigma ini itu miliknya OLS, dia itu dikatakan variansi. Kenapa? Karena kan rumus dari mean square error ada juga di jurnal kalau kalian baca satu titik berapa itu di bias trade-off.
itu mean square error kan rumusnya variansi plus bias kan. Variansi plus bias. Nah, kita tahu bahwa OLS itu sendiri biasanya itu kan sama dengan 0. Diharapkan sama dengan 0 kan. Nah, ketika biasanya sama dengan 0, berarti kan mean square error-nya sama dengan variansi. Nah, jadi ketika sigma kuadratnya dikatakan variansi itu ketika dia adalah miliknya OLS. Nah, tapi dikatakan mean square error ketika dia miliknya Ridge. Nah, jadinya kalau miliknya Ridge kan pasti ada biasnya. Ada biasnya. Kalau di Ridge. Seperti itu. Nah, itu bedanya ada di metode kita itu, bedanya ada di sini. Terus pengaplikasiannya itu gimana? Nah, pengaplikasiannya itu kalau kita yang udah sempro itu berlima, itu ada yang pakai iterasi, ada yang enggak. Nah, di sini aku bahas yang pakai iterasi aja ya. Untuk yang pakai iterasi, ini tuh jadi pertama, kan kita berangkat dari OLS ya. Pertama kita berangkat dari OLS, jadi kan sigma yang didapat itu sigma OLS. Nah, karena sigma yang didapat itu sigma OLS, terus kan yang pertama kita dapat juga alpha dan beta OLS. Nah, jadi untuk dapat lambda yang pertama, atau lambda ke-0 lah istilahnya, itu adalah kita dapat dari OLS. Nah, kemudian karena kita udah dapat lambda itu, lambda yang iterasi pertama atau iterasi yang ke-0 itu, indeks ke-0. Nah, lambda itu kemudian kita pakai tuh untuk dimasukkan ke beta Ridge tadi, yang sebelumnya itu. Dimasukkan ke sini, lambdanya, yang ke iterasi ke-0. Nah, di situ sudah dimasukkan kan, dapat tuh ya, dapat beta Ridge 1, dan dapat alpha Ridge 1. Ini 10 menit lagi off ya. Nah, ketika kita udah dapat beta Ridge 1 dan alpha Ridge 1 tadi, nah, itu masih belum berhenti di itu aja. Nah, syaratnya itu adalah di jurnal itu juga dikatakan, ini jadinya kayak bahas jurnal ya. Di halaman 20 di jurnal itu, kalau yang udah ngeprint mungkin, itu tuh dikatakan bahwa alpha Ridge-nya itu harus konsisten. Nah, konsistennya itu dilihat dari apa? Dilihat dari nilai eigennya yang konvergen. Nah, nilai eigen itu nilai eigen udah tahu kan ya, nilai eigen di sini itu adalah diagonal dari varian kovariannya. Varian kovarian matriks. Nah, varian kovarian matriks itu apa? Itu X transpose X. Nah, di situ, di sini jadi batasnya kita pakai untuk supaya tahu itu konvergen atau enggak, kita pakai batasnya itu absolut dari errornya, maksudnya absolut error dari alpha. Di sini ada. Tunjukin misalnya.
Nah, di sini ada yang ditanyain dulu nggak sih? Maksudnya kebayang nggak apa yang tak jelasin tadi tuh? Misalkan kalian nih nantinya pakai metode ini. Mbak tanya, Mbak. Ya, Nilai eigennya tadi buat apa? apa fungsi? Nilai eigen. Ya, Buat apanya tadi? buat itu, buat nentuin kapan iterasi itu berhenti. Jadi nilai eigennya itu harus konvergen. Skripnya masih di PPT ya? Oke. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Perbedaannya kita tuh di lambdanya ini tadi, di lambda ini. Nah, kemudian nilai eigennya tadi tuh ini kan alfanya harus konsisten. Nah, alfanya harus konsisten itu dilihat dari nilai eigennya. Tapi yang diuji itu tetap alfanya kan, nilai eigen itu ada di alfanya juga kan. Nilai eigen itu dari, kalau kalian lihat di halaman sebelumnya, halaman 19, itu nilai eigen dapat dari X transpose X. Nah, indikatornya supaya iterasinya itu berhenti terus, atau bisa dikatakan alfanya itu konsisten dan nilai eigennya itu konvergen, itu dengan di sini aku pakai kuadrat dari alfa yang sebelumnya. Alfa sekarang dikurangi dengan alfa sebelumnya, kemudian dimutlakkan, itu harus dari kurang dari 0,01. Nah, kenapa aku ambil ini? Karena untuk nilai segini aja dengan nilai 0,01 itu tuh udah konvergen gitu. Maksudnya nilainya meskipun kita tambahin misalkan 0,001 gitu ya. Itu tuh bakalan sama aja nilainya. Nilai hasil akhir beta dan alfanya itu bakalan sama aja. Nah, jadinya karena sama aja itu, nah kita pakai yang 0,01 ini. Nah, kan udah dapet sampai iterasi, itu terus melakukan iterasi sampai itu tadi ya, sampai ini. Ini bisa dibilang itu errornya, karena error dari kuadrat alfa yang sekarang, ya maksudnya yang terakhir, dikurangi dengan kuadrat alfa yang sebelumnya, iterasi sebelumnya. Kalau belum, berarti terus melakukan iterasi. Kalau sudah, berarti berhenti. Nah, itu yang dipakai nantinya. Gitu. Nah, tadi kan aku bilang alfa itu adalah bentuk kanonik dari datanya ya. Nah, bentuk kanoniknya itu kayak gini, alfanya. Nah, itu juga bisa teman-teman lihat di halaman 19 di jurnal. Terus, apa lagi? Nah, yang aku bilang tadi, untuk pengaplikasiannya ya. Jadinya ini. Nah, makanya di sini terus ada iterasi, Kak. Nah, di sini karena aku ngambilnya tadi cuma 0,01 ya, udah berhenti, jadi cuma sampai di iterasi ke-1.
Nah, misalkan aku ambil di 0,001 itu bisa sampai 2 iterasi. Tapi meskipun sampai 2 iterasi, itu pun nilai ini, nilai dari 3 kolom ini tuh sama gitu. Jadi berarti tandanya emang nilai eigennya itu udah konvergen. Seperti itu. Nah, oh ya, sebelumnya ini, tujuan dari model regresi Ridge ini itu adalah untuk mengurangi atau meminimalkan multikolineritas. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang anak 18 ini dapat skripsi ini, itu kalian wajib cari data yang ada multikonya. Kan sebelumnya kalau di OLS kan kalian pasti datanya itu kan yang aman kan, yang maksudnya harus memenuhi asumsi OLS kan, yaitu nggak ada multiko, harus homos, terus ya nggak ada multiko harus homos, gitu kan. Nah, tapi kalau di Ridge itu data kalian atau kasus kalian wajib ada multiko. Seperti itu. Habis ini Zoom-nya mati sendiri ya, Re. Nanti ini mau dilanjut nggak? Atau udah? Udah selesai belum, Mas? Lanjut. Beres? Lanjut. Lanjut. Oke, nanti tak buatin link lagi. Ini nunggu sampai mati ya. Nah, jadi adanya lambda itu tadi, itu tuh bisa meminimalkan VIF-nya. Nah, VIF-nya jadinya segini. Padahal aslinya VIF-nya itu segini. Nah, sampai 102, sampai 86.